Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiandini dengan NIM 2621082 dan juga bersama rekan saya yaitu Muhammad Faris Ar-Rasyid dan juga Nurul Fatimah. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan materi tentang urgensi integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. 2. Pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam suatu kesatuan wilayah. 3. Bersatunya suatu bangsa yang menepati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. 4. Penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional. Alasan perlunya integrasi. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi nasional merupakan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan dengan negara yang masih mencari jati diri. Selanjutnya sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. 1. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono 2002, ternyata sejarah menjelaskan bahwa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Menurutnya terdapat 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu yang pertama model integrasi Imperium Majapahit. Model integrasi pertama ini bersifat kemaharajaan Majapahit. Struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan atau Nagaragung, Pulau Jawa dan Madura yang diperintah langsung oleh raja dan saudara-saudaranya. Konsentris kedua adalah wilayah di luar Jawa atau mancanegara dan pasisiran. Ia merupakan kerajaan-kerajaan otonom. Konsentris ketiga atau tanah seberang adalah negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik dan hubungan dagang antara lain dengan Kamboja, Ayudhya-pura atau Thailand. Model yang kedua yaitu integrasi kolonial. Model integrasi kedua ini lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai pada awal abad ke-20 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang integrasi vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari amtenar atau pegawai Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan massa rakyat. Dengan kata lain, pemerintah tidak memiliki dukungan massa yang berarti. Model yang ketiga yaitu integrasi nasional Indonesia. Integrasi model ketiga ini dimaksudkan untuk membentuk kesatuan yang baru yaitu bangsa Indonesia merdeka, memiliki semangat kebangsaan atau nasionalisme yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda. 2. Pengembangan integrasi Indonesia. Howard Wiggins dan Muhaimin dan Collins Max Andrews menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa besar umumnya mampu menyatukan bangsanya yang sebelumnya tercerai-berai. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi, juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dengan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan diterima oleh masyarakat yang beragam. Pada akhirnya, masyarakat bersatu dalam satu sistem pelayanan. Yang keempat, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan
bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Jika suatu masyarakat meskipun berbeda-beda, tetapi menerima satu ideologi yang sama, maka memungkinkan masyarakat tersebut bersatu. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai suatu kesatuan. Namun, jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka muncul kesenjangan atau ketimpangan. Selanjutnya, argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. 1. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika ini bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi sebagai berikut. Yang pertama, integrasi bangsa. Tanggal 15 Agustus 2005, melalui Memorandum of Understanding di Vantaa, Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus diintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui deklarasi di Juanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yaitu berlaut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Nilai apa yang bagi bangsa Indonesia merupakan nilai integratif? Jawabannya adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Yang keempat, integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan, misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang bersifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Yang kelima, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. 2. Tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan vertikal. Dalam dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan dengan pembelahan horizontal yang berakar pada perbedaan suku, agama, ras, dan geografi. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang pendidikan kekotaan menyebabkan kaum elit berbeda dari massa yang cenderung berpandangan tradisional. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi esensi dan juga urgensi integrasi nasional. Yang pertama itu ada esensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat itu di samping membawa potensi integrasi juga, yang menyimpan potensi konflik dan juga pertentangan. Persamaan kepentingan memang membutuhkan untuk bekerja sama, serta konsensus tentang nilai tertentu dalam masyarakat yang merupakan potensi yang mengintegrasikan. Sebaliknya itu ada perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan kepentingan yang menyimpan potensi konflik tersebut. Terlebih apabila perbedaan-perbedaan itu tidak dikelola atau tidak disikapi dengan cara yang tepat, itu akan menimbulkan konflik. Namun, apapun kondisinya, integrasi masyarakat tersebut merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan dan bangsa negara. Dan oleh karena itu perlu senantiasa untuk diupayakan.
Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat bukan berarti itu gagal untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Tentang urgensi integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap warga negara. Sebab integrasi masyarakat tersebut merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi warga negara untuk membangun kejayaan dan juga untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Ketika masyarakat satu negara tersebut mengalami konflik, itu maka akan adanya kerugian, baik kerugian berupa fisik ataupun kerugian prasarana yang telah rusak tersebut. Adapun juga kerugian mental spiritual seperti khawatir, cemas, ketakutan, bahkan juga akan terkena mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh warga negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Itu harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, negara yang senantiasa diwarnai dengan konflik di dalamnya akan sulit untuk mewujudkan kemajuan. Selanjutnya, di sini ada pula beberapa faktor yang memicu terjadinya pertentangan dalam masyarakat tersebut. Pertama, ada faktor amarah. Amarahlah itu yang menyebabkan para warga tersebut melakukan pembalasan kepada satu sama lain, karena tidak adanya toleransi terhadap satu sama lain tersebut. Dan semuanya itu akan berujung pada kelanjutan konflik yang tiada ujungnya dan akan terus berkepanjangan. Soalnya ada faktor biologis. Di sini para warga itu suka ikut berkalian atau berontok-bentok. Misalkan ada dua desa atau dua warga negara ini tidak dipengaruhi oleh gen atau keturunan orang tuanya, mereka yang tidak agresif atau mereka tuh emang suka mengganggu orang lain. Karena itu, apabila ada perkelahian antara warga negara atau antara desa tersebut, sebaiknya tidak ikut-ikutan. Selanjutnya itu ada faktor kesenjangan generasi. Ini maksudnya adanya perbedaan atau jurang pemisahan antar generasi, yaitu anak dengan orang tua, yang dapat dilihat dari bentuk hubungan komunikasinya yang semakin minimal atau tidak harmonis. Hal ini ketika ada rombongan anak muda yang diberi nasihat ketika misalkan ada hiburan tidak boleh melakukan kekerasan atau mabuk-mabukan. Yang semakin jelas ketika menyangkut hutan, yaitu agar tidak melakukan penebangan pohon yang itu dapat merusak siklus alam tersebut. Di sini kan banyak anak-anak tersebut tidak mengindahkan kata-kata yang telah dibuat tersebut. Selanjutnya itu ada faktor lingkungan. Di sini ada antara dua desa yang masing-masing itu keluarganya itu memiliki senjata api atau senjata tradisional yang dengan bebasnya itu dimiliki oleh warga negara. Ini biasanya dimiliki oleh warga-warga kampung. Terus yang di Indonesia bagian timur itu tersebut tidak heran karena lingkungan tersebut, yang itu akan dijadikan ajang pembalasan dendam ketika ada kasus yang belum selesai. Di sini ada peran belajar model kekerasan. Pengaruh terjadinya kekerasan atau tindakan anarkis di kalangan masyarakat di Indonesia salah satunya disebabkan oleh adanya teknologi yang berkembang. Contohnya sosial media sekarang telah berkembang, dan juga acara-acara televisi yang sudah makin berkembang, dan juga globalisasi. Di sini ada juga faktor-faktor yang akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, keutuhan dan kedaulatan wilayah negara dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, konsep wawasan Nusantara dan ketahanan sebagai acuan operasional. Yang keempat, kekayaan budaya bangsa Indonesia termasuk hasil-hasil pembangunan. Sekian materi dari saya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan yang sengaja atau tidak disengaja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.